Kami kagum akan Tuhan. Sungguh dari hati yang paling dalam, apapun situasinya, it doesn't matter. Itu tidak pernah mengubah apapun bahwa Tuhan itu dahsyat. Apapun kondisinya, sehat, sakit, enak, berat, ringan, berat. Ya, kami mau tetap berkata, Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati. Karena alasannya satu, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun. Semua yang ada pada hamba itu datang karena Tuhan bermurah hati. Sekarang lepaskan firman, firman yang kuat, firman yang hidup, firman yang tajam, yang bahkan melebihi pedang bermata dua manapun, menembus ke dasar hati yang paling dalam. Hamba sadar bahwa tanpa Tuhan kami kesepian, bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mungkin bisa mengerti tujuan hidup. Tanpa Tuhan kami invalid, kontraproduktif. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa menghasilkan hal-hal yang bagus, yang baik, yang excellent dalam kehidupan. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban paling utama dalam hidup kami. Hamba berdoa sekali lagi, bantu hamba-Mu mengkomunikasikan isi hati-Mu dengan cara yang memang paling praktis. Karena Engkau guru agung yang ajaib, Roh Kudus. You are the great teacher. Mari berbicaralah untuk kami. Sekali lagi sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan. Tapi lebih penting di atas semuanya, kami bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu segala-galanya. Demi bagi kemuliaan Tuhan Yesus, jemaat GSCS di Pakuan Mall ini yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, satu anugerah ada di tempat ini. Jadi ini kepercayaan yang Tuhan beri buat saya. Saya tadi pagi sudah komunikasi dengan Pastor Michael Gunawan, karena beliau lagi ada pelayanan di luar kota. Jadi thank you Ira, thank you untuk mengingatkan saya selalu ke jalan yang benar. Pastinya jadwal ini ya, jadi Ira ingatkan untuk saya hari ini ada di sini. Yang siap mendengar dan mau mendengar firman, katakan amin Bapak Ibu. Nah izinkan saya berbagi, tanpa bahwa saya rasa datang ke sini paling tahu, paling rohani, paling benar, paling pinter. Enggak sama sekali ya. Jangan lihat, oh ini pendeta pasti sukanya begitu. Enggak sama sekali. As a friend, sebagai sahabat, ya sebagai mungkin pelayan Tuhan, ya servant of God, saya ingin berbagi beberapa hal yang saya pikir cukup penting. Nah, memang kita ada di situasi di mana dunia kan memang tidak baik-baik saja. Sementara kita nyanyi-nyanyi begini, oh, perang makin banyak, ya kan? Ketidakjelasan makin nyata sekarang. Bahkan saya beritahu, kita ini ada di masa yang bayangkan, pastinya tidak pasti, tidak pastinya pasti. Ini nih sekarang. Ya, ekonomi pasti, nggak pasti. Keamanan tidak pasti, itu pasti. Ya. Ya, sementara kemarin sidang PBB, Timur Tengah masih perang lagi. Ya, jadi coba bayangkan, United Nations didirikan, dipikir mereda perang. Tapi sejak adanya PBB, perang makin banyak. Ya, memang betul ya. Itu grup musik yang dari Semarang nyanyi lagu betul, namanya Nasi Daria. Yang tahu itu ya berarti sudah tua dan cuma penggemar dangdut kayak saya ya. Jadi dia nyanyi kan bahwa perang makin banyak. Itu sudah sekian tahun yang lalu loh grup itu. Itu grup legend kan itu. Ibu-ibu semua itu yang nyanyi. Saya nggak tahu siapa pemimpinnya. Tapi betul kan perang makin banyak. Dan tidak hanya perang fisik sekarang. Kan nggak hanya perang senjata. Perang narkoba makin nggak berkurang. Perang media hoax makin luar biasa. Ya semua udah AI semua. Terus perang apa? Perang itu. Perang media, perang paradigma. Perang apa saja. Jadi perang bukan cuma perang antar bangsa loh. Yaitu perang narkoba, perang kartel, perang kemudian apalagi banyak. Perang pengguguran kandungan. Ya, itu perang itu Bapak Ibu ya.
Ya, orang sekarang lebih suka menyelamatkan binatang daripada menyelamatkan bayi yang digugurkan. Coba, itu perang semua yang kita hadapi. Ya, itu yang Yesus sudah katakan. Nah, izinkan saya berbagi begini, pertanyaan saya. Kita ini punya tujuan apa sih di bumi ini? Itu tuh. Saya mungkin sudah di usia 50 tahunan lebih, ya masih muda lah ya. Walaupun tetap fisik beda lah ya. Tapi saya sekarang lebih berpikir the meaning of life. Ya arti hidup itu apa sih, tujuan hidup itu apa, saya lebih memikirkan ke sana. Orang tanya kamu pengen apa? Kayaknya gak pengen apa-apa tuh. Ya asli. Ya udah pengennya melakukan kehendak Tuhan saja. Yang lain gak terlalu penting kok. Buat saya jas ini cuma alat saja. Ya buat saya ya pelayanan mengekspresikan kasih Tuhan. Dan saya tidak kejar jadwal pelayanan, maafkan saya. Ya itu ekspresi saja. Kalau saya dipercaya pelayanan, ya berarti itu dalam kehendak Tuhan kan. Ya, nah yang ingin saya bagikan begini, kita punya tujuan hidup apa sih sebetulnya? Sebab kalau tidak mengerti tujuan hidup, maafkan saya, tandanya pasti 3. Suka menyeleweng, suka menyimpang, suka melecehkan. Pernah lihat ada orang berkeluarga menyeleweng terus, ya tidak tahu tujuan berkeluarga. Pernah orang lihat hidupnya melecehkan, terus kerja melecehkan, kehidupan melecehkan, berarti memang tujuan hidupnya nggak ada. Nah, saya ingin memberitahu saja, walaupun dalam waktu yang nggak panjang, untuk kita yuk kembali kepada our purpose. Ya, ini yang disebut dengan divine purpose, tujuan hidup. Katakan tujuan hidup, Bapak Ibu. Sebab kalau nggak tahu tujuan hidup, buat apa? Saya ketemu orang kaya, ya kosong juga itu. Ya, saya ketemu orang yang, ya ampun, sertifikat mungkin 1 kardus itu tuh. Mineral yang 600 mili, saya nggak mau menyebut merek nanti. Yang pegang distributor yang lain yang saya sebutkan bisa marah sama saya lagi ya. Nah, sertifikat sebanyak itu. Tapi dia bilang begini, nothing Pak Ruben. Satu perusahaan franchise terbaik dari Amerika yang mendominasi Indonesia zaman dulu harusnya miliknya dia. Tapi dia bilang begini, ya semakin saya dapat semakin kosong juga kalau saya tidak ketemu Tuhan. Itu ngobrol sambil bawa beceng itu. Bawa beceng ya. Sambil bawa pistol, karena hidupnya rasa nggak aman terus. Ya ada sertifikatnya sih katanya. Jadi kalau sewaktu-waktu dia bisa keluarkan juga, mungkin peluru karet kali, coba. Ini orang lama, bisnismen lama. Rumah nggak terlalu gede lah, luasnya 1,3 hektar. Oh itu besar ya. Coba kalau jadi gereja kayak apa itu ya? Ya, rumah 8, ya mungkin 8 kamar. Kamarnya gedenya ya kira-kira 8 kali 6 satu kamar. Bagus semua itu sudah. Semuanya bagus. Udah furniture-nya nggak ecek-ecek Eropa semua. Saya kebelet kencing saja begitu masuk ke kamar itu. Langsung nggak jadi kencing, tahu diri bayangkan. Saking bagusnya Pak. Saking luxury-nya. Kan eman-eman dikencingin kan maksud saya. Ya tapi setelah itu saya kencing saja kan. Oh memang tempat kencing itu Bapak Ibu ya. Tapi dia berkata nothing. Dia kosong. Stres. Tapi puji Tuhan haleluya. Begitu ketemu Yesus hidupnya berubah. Loh, maaf, bukan ketemu pendeta, ketemu Yesus, bukan ketemu acara kebaktian, ketemu Yesus. Pastikan di sini Bapak Ibu, jangan cuman ketemu acara kebaktian di GSCS yang keren ini, tapi ketemu Yesus enggak. Nanti kalau cuman ketemu kebaktian kita haus hiburan terus kan, makanya orang Kristen haus hiburan terus, dihibur dulu, karena nggak pernah ketemu Yesus. Begitu ada di situasi yang sederhana, sulit menyembah. Pertanyaan saya, saudara di sini bisa menyembah Tuhan. Ada Andrew, ada tim musik bagus. Pertanyaannya, nanti saudara ada di satu tempat, pemain keyboardnya pakai kunci C, pemain bassnya pakai kunci F. Masih bisa nyanyi enggak kita? Ya, aneh itu kalau pemain keyboard C, pemain bassnya F. Coba bayangkan. Ya, diajak ketawa, musikus. Dari rambutnya memang seniman sih ya. Saya pengen panjang begitu nggak bisa Pak. Coba kalau lurus saya panjangin, kan keren ya. Sambil dikuncir begitu, khotbah kan keren banget ya kayaknya ya. Oke, kembali lagi. Nah jadi yang pertama yang ngalami Tuhan. Nah sekarang saya kembali yuk ke kejadian. Oke, kita lahir dari suku apa? Kita lahir dari keluarga seperti apa? Siapa yang tentukan? Ya Tuhan. Makanya kalau hidup tidak dalam Tuhan ya percuma. Saya lahir dari keluarga mana, saya lahir dari suku apa, saya kemudian tinggal di mana, itu Tuhan semua tentukan. Kalau saya milih, ya saya pengennya itu, lahir dari keluarga Royal Kingdom, di UK, coba bayangkan, jadi anaknya Ratu Elizabeth, udah,
Aston Martin begitu keluar pertama, langsung dapat jatah. Aston Martin itu bukan dari Ketuk. Aston Martin itu kan mobilnya James Bond. Ian Fleming. Udah wajahnya sok rohani semua, padahal nonton James Bond juga lah ya. Ya, coba. Loh, keluarga kerajaan itu kalau Aston Martin keluar, ya dapat jatah dulu. Saya punya anak rohani penjual mobil-mobil begitu. Satu kali ada orang, begitu lihat James Bond, Daniel Craig, kok jadi ngomong film ini? Dia bilang begini sama teman saya mau mobil itu. Pak, itu masih di London. Saya pokoknya mau dalam waktu 10 hari harus nyampe Indonesia. Tetap bisa nyampe, teman saya punya koneksi. Tahu Bapak Ibu, mobil 2 dinaikkan pesawat. Sembarangan enggak? Ya. Tapi kemudian saya, wah, Kristen kah? Bukan. Bayarnya cash lagi, pakai kantong plastik kayak yang buat tempat sampah yang hitam itu Bapak Ibu. Itu teman saya tiap malam ngitungin sampai pegel katanya. Melihatkan itu. Nah, keluarga kerajaan udah, enggak perlu repot-repot. Kayak saudara punya keluarga kerajaan Jepang, Toyota keluar baru seperti apa, Honda keluar baru seperti apa, ya mereka langsung dapat koneksinya ke sana, gampang. Kita nginden-nginden lama mereka punya. Lah, kalau saya suruh milih lahir, ya mungkin saya akan pilih begitulah. Ya kan? Kalau bisa agak ganteng sedikit lah. Walaupun sekarang sudah ganteng. Ya kan? Coba, kalau bisa ya tingginya 180 kali. Ya, jadi ya, tapi kan enggak. Saya kulitnya seperti apa, saya lahir dari mana, saya tinggal di keluarga seperti apa, itu semua karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, ya berat. Wong yang tentukan semua Tuhan kok. Loh, saya main logika loh pagi ini. Kok dari wajahnya saya kayak salah khotbah ini pagi ini kayaknya ya. Sebenarnya saudara tegang kayaknya ya. Ini gedung gereja bukan gedung pengadilan Ira ya. Ira kamu biasanya lucu kok jadi gak lucu kalau di kebaktian. Udah lucu gak berdosa kok. Sukacita itu kekuatan Tuhan. Kok gak ada yang tertawa ya. Udah, jangan tertawa karena gaji naik. Itu tertawa punya motif politik. Udah tertawa saja. Pernah lihat anak kecil? Dikasih mainan murah aja, kasih balon. Bahasa Jermannya pelembungan, bayangkan. Guyu. Nah kita itu kan ketawa kalau tender menang, kita ketawa kalau deposito banyak. Nah itu ketawa punya motif politik. Coba lihat anak kecil kalau tidur. Ketawa kita pengen cubit pipinya kan. Karena gemesin. Tapi coba lihat orang gede tidur. Nyebelin lagi, coba bayangkan. Kita mikir kapan nih dipanggil Tuhan kok lama sekali ya. Ya kurang ketat. Oke. Yang cemberut marah sama saya tahu ya. Enggak lah ya, saya enggak bermaksud apa kok. Oke, sekarang saya ingin mengajak kita yuk ke Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Arti kata Efesus adalah kerinduan satu. The one desire. Kerinduannya satu saja. Nah, jemaat Efesus itu sekarang ada di Turki, Asia Kecil. Saya mungkin dalam anugerah Tuhan 4-5 kali pernah ke sana. Saya napak tilas pelayanannya Rasul Paulus. Jemaat ini adalah jemaat yang mempengaruhi Asia 300 tahun lamanya. Di mana kekristenan menyebar begitu luar biasa. Kayak sel kanker, tidak bisa dicegah. Tapi tahu nggak jemaat ini ngadepin roh setan gila banget. Namanya Artemis. Sudah tahu Artemis? Idenya dari begini, meteor jatuh ke satu lokasi, bentuknya maaf. Kayak payudara wanita. Makanya semua aksesorisnya jadi seks semua di sana. Akibatnya penyembahan berhala luar biasa. Selalu di mana ada jina pasti ada berhala. Selalu di mana ada berhala pasti ada jina. Tunjukkan saya daerah yang penyembahan berhalanya kuat. Pasti roh perjinanya kuat. Karena siapa yang mendua hati di hadapan Tuhan, itu berarti sedang berzina dan kemudian meninggalkan Tuhan. Ekspresinya secara lahiriah pasti ke sana. Udahlah jujur aja, pria sukses duitnya banyak, mau lari kemana kalau nggak kenal Tuhan? Ya. Coba saja. Apalagi orang dapat duit gampangan, pasti ya habisnya di tempat gampangan.
Dan semua ujungnya ke sana udah. Karena orang pikir menggantikan hadirat Tuhan adalah bersetubuh. Saya to the point saja. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian 4, Adam bersetubuh dengan Hawa. Begitu Kain jatuh ke dalam dosa, langsung Kain bersetubuh dengan istrinya. Karena begini, hadirat Tuhan itu tempat yang paling menyenangkan. Orang gantikan dengan seks. Makanya berapa banyak orang kosong. Seks terus, tapi isinya kosong. Makanya tiap orang yang butuh kasih sayang itu ngeri kalau kehilangan kasih sayang. Tolong para pria, peluk anakmu yang perempuan. Jangan kasar. Sebab nanti kalau anak perempuan tidak dapat kasih sayang kuat, dia pasti paling gampang dipeluk orang-orang yang memang suka memberi kasih sayang. Ya ketemunya, ya itu yang begitu-begitu. Makanya saya kalau lihat ya ada orang jadi piala bergilir. Saya tahu yang dibutuhkan kasih tanpa syarat. Nah, kalau ada orang memberontak, suka yang berontak terus. Yang dibutuhkan identitas karena tidak pernah dihargai di keluarga. Udah. Saya ini pelayan generasi Bapak Ibu. Saya tahu pertempurannya seperti apa. Di balik itu, jangan lihat luarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya ada orang piala bergilir, terus free sex, terus ya udah pasti ketahuan. Karena enggak pernah dapat kasih yang sejati. Makanya semua keluarga kepahitan pecah. Anak-anaknya yang perempuan terutama akan lari ke sana. Saya nggak ngomong menghakimi ya. Tapi ini kenyataan yang saya hadapi. Makanya pria, peluk anakmu perempuan. Peluk, kasih dengan kasih tanpa syarat. Tunjukkan kita pria yang punya teladan. Cinta pertama seorang anak perempuan itu pada papahnya. Kalau cintanya dilukai, pasti berantakan. Cinta pertama anak laki-laki itu pada mamanya. Makanya kalau mamanya dipukuli terus sama papanya, pasti dia akan jadi laki-laki nggak sejati. Rapuh di dalamnya. Nggak tahu kok saya digiring ke arah sini ya. Nggak. Ya saya ngikut saja. Saya nggak mau khotbah ini kan sebelum nyentuh keluarga sebetulnya. Ya, oke. Kita ke Efesus ya. Nah ini dia. Efesus pertempurannya begini Bapak Ibu. Ngeri. Artemis itu ngeri. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan apa Bapak Ibu? Hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu tidak ada upaya sedikit pun dari kita. Nggak bisa. Makanya betul orang pakai agama untuk menyelamatkan dari luar. Nggak bisa. Karena dosa itu adalah perbudakan di dalam bukan di luar. Dosa itu bukan hanya sekedar berbuat salah, dosa itu perbudakan dari dalam. Makanya Yesus selalu beresin yang di dalam. Kan selalu hukum lama berkata begini, kamu membunuh berdosa. Iya dong. Tapi Yesus berkata begini, kamu benci saja sudah berdosa. Karena kalau motif sudah beres, ekspresi jahatnya nggak ada. Kamu berzina dosa, itu hukum lama. Tapi Yesus berkata, kamu lihat lawan jenis sudah mengingini dalam hati. Kamu sudah berzina. Yesus sedang berkata, kalau kamu beres di dalam, yang luar itu beres. Yang menangkap katakan amin. Jadi ini perlu kita perlu kembali merenung ini. Ya, nah ayat berikutnya coba kita lihat. Thank you multimedia. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa Bapak Ibu? Memegahkan diri. Nah sekarang pertanyaan saya. Keselamatan itu sebetulnya kalau dalam konteks orang Ibrani, kan kita membaca Alkitab konteksnya Ibrani. Keselamatan itu sebenarnya konteksnya adalah kesejahteraan. Makanya kata Yesua, Amasya, Yesus kan Yesua. Kata Yosua yang ada di kitab Yosua, itu adalah penyelamat. Allah itu penyelamat. Dan itu konteksnya kesejahteraan. Makanya keselamatan itu bukan hanya melulu ngomong soal masuk surga. Keselamatan itu adalah begini Bapak Ibu. Kita dikembalikan lagi pada ide awal manusia diciptakan. Untuk apa tujuannya? Ya. Oke, saya yakinlah GSJS mempercayai bahwa nanti pasti ada kebangkitan yang kedua. Yang setuju katakan amin. Kita mati tapi bangkit lagi kan? Betul ya? GSJS kan mempercayai itulah. Kan ini sinode tabernakel, Bethel tabernakel, betul ya Ira ya? Dan mempercayai kebangkitan mati kan. Jadi orang Kristen itu begini, mati sekali hidupnya 2 kali, makanya sudah gak usah takut. Ini sekarang kita hidupkan sekali, setelah itu mati sekali, nanti hidup lagi. Ya, jadi kebanggaan kita itu, kita ini mati cuma sekali, hidupnya 2 kali. Kalau orang dunia yang gak kenal Tuhan kasihan.
Hidup cuma sekali, mati 2 kali. Ini hidup sekarang, nanti mati, setelah itu mati lagi karena disiksa selama-lamanya dalam neraka. Coba. Saya kalau merenung ini, saya tidak mau main-main dalam kekristenan. Bayangkan, kita ini cuma mati sekali, nggak apa-apa. Ya pasti matilah, karena memang sudah jatuh ke dalam dosa tubuh ini. Jadi kalau ada pendeta sakit, tolong jangan dihakimi. Sakit bukan aib kok. Saya ketemu orang, kalau doakan orang-orangnya sembuh. Tapi begitu untuk dirinya sendiri, nggak sembuh-sembuh sampai matinya. Ada Pak? Oh ada. Nah orang kalau kemudian marah sama dia, nggak rohaninya pendeta, doain orang, kok sembuh? Untuk dirinya sendiri dia tidak sembuh. Ya nggak apa-apa juga, kan sakit bukan aib. Sakit itu bukan aib loh Bapak Ibu. Tolong di sini kalau ada yang sakit, saudara nggak kena aib. Sakit bukan aib. Yang aib itu misalnya nyolong duitnya orang, nah itu aib. Kok nggak ada yang amin kayaknya ya? Loh, kalau sakit biasa, wong tubuh ini sudah jatuh kok. Makanya saya kelola tubuh saya. Karena tubuh ini bisa gampang sakit kan. Kita stres sedikit saja bisa sakit loh Bapak Ibu. Ada orang yang paling parah begini. Nggak sakit tapi rasa sakit. Nah kalau ada di sini yang begitu, ya nanti di ujung setelah saya khotbah saya akan doakan saudara. Itu sudah ikatan. Yo kamu rasa begitu nggak? Sehat tapi rasa sakit? Nggak ya? Oh langsung takut. Nggak Kak. Ini teman saya, Ella sama Yo itu teman lama saya. Nggak Yo? Kalau enggak, kakak doakan tengking kamu jadi kodok kali ya. Karena kita kenal dekat. Ada yang di situ kan biasanya. Ya, ada, enggak tahu saudara. Padahal enggak sakit, tapi rasa sakit. Pengennya ke dokter terus, pengennya minum obat terus. Nah itu sudah di area ini. Ya kalau saudara ada keluarga yang begitu, tumpang tangan buat dia. Tengking sininya. Pak Robin kok tahu? Saya pernah ngalami begitu. Fobianya mengerikan. Loh wong tubuh sehat rasanya sakit terus, bayangkan. Jadi langganan apotek, bayangkan. Kita tiap minggu store uang untuk apotek, bayangkan. Ya, padahal nggak sakit. Ya kalau sakit pergi beli obat nggak apa-apa. Nah saya kalau ada di sini yang begitu, ya kita nanti doakanlah supaya kuasa Tuhan turun pada kita. Ya yang mau. Ya karena dari wajahnya sih kelihatan memang banyak yang stres sih kayaknya ya. Saya nggak tahu ya saudara apa yang saya hadapi. Oke, sekarang. Nah tujuannya apa kita diselamatkan? Selalu kata keselamatan itu pasti punya tujuan. Ya kan? Selalu. Ya kan? Selamat sampai apa? Loh, ya kan? Saudara misalnya mau pergi. Kayak nanti saya sebentar malam ke Solo. Teman saya berkata begini, selamat ya sampai tujuan. Loh, kata selamat itu selalu punya tujuan. Selamat sampai apa Bapak Ibu? Tujuan. Makanya kalau orang tidak tahu keselamatan, tujuannya apa? Selalu keselamatan jadi tujuan. Kita punya tujuan. Saya ulangi, selamat itu punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Nah tujuannya bukan tempat, ya ampun. Tujuannya apa sih? Oke, ke Yohanes 17 ayat yang ketiga dulu. Saya sedikit ngajar ya. Jadi tolong jangan ngantuk, yang ngantuk pasti kelewatan. Memang di gereja tempat paling enak. Karena kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Jadi kita pasti ngantuk ya. Jadi nggak apa-apa lah. Cuman yang ngantuk saya beritahu bangunlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan saya takut begitu saya khotbah agak nyentak sedikit. Yang ngantuk kaget jatuh dari kursinya. Nyawanya putus. Nah itu tuh masalahnya ya. Oke sebab begini. Saya beda sama Paulus. Paulus punya karunia membangkitkan orang mati. Rubin Ong tidak punya karunia itu ya. Jadi tolong nyawa di tangan masing-masing. Tolong yang sebelah kiri kanan yang ngantuk. Senggol saja. Kasih permen asem. Ya, mestinya GSCS sediakan permen asem Ira di luar. Boleh nggak sediakan permen asem? Yang asemnya minta ampun itu. Jadi yang ngantuk makan itu langsung melek begitu. Oke. Ya kecuali kalau gula tinggi ya itu saya nggak tahu lah. Rananya sudah beda ya. Nah ini dia. Bacanya sama-sama Jemaat GSCS 23. Inilah hidup yang kekal itu. Ini. Hidup yang kekal itu ini. Bukan tempat. Oh pastilah, kita kalau ketemu Yesus punya tempat namanya kerajaan surga. Yaitu bahwa mereka mengenal apa? Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Jadi tujuan keselamatan itu supaya kita kembali mengenal dia. Ya maaf ya agak kurang ajar. Saya suka rumahnya Pak Michael Gunawan. Tapi saya nggak suka Pak Michael. Nah banyak orang yang suka cuman tempatnya surga.
tapi tidak suka pemiliknya. Karena ikut pemiliknya itu mesti mati daging, mesti rendah hati, tidak sombong. Makanya kalau orang mau seperti Yesus, gak boleh sombong, gak boleh tinggi hati, gak boleh flexing, gak boleh pamer-pamer, mesti punya kehambaan. Makanya banyak orang suka tempatnya karena berkat, atmosfer, tapi gak suka pemiliknya. Loh, misalnya begini, saya suka ini khotbah di sini misalnya GSJS, tapi saya nggak suka sama gembalanya misalnya, kan saya kurang ajar. Itu namanya saya pengkhianat kan. Jadi tujuan kita pulang adalah kembali seperti ini Bapak Ibu. Pesawat Garuda 613, penerbangan dari Makassar menuju Jakarta. Penumpang segera masuk, karena pesawat akan diberangkatkan. Saya masuk, saya duduk di pesawat. Kemudian pesawat take off, terbang, landing di Soekarno-Hatta Airport. Ya, final destination pesawat itu adalah Jakarta. Pertanyaan saya, apakah saya sudah pulang? Belum. Supir Grab langganan saya jemput saya, pick up saya dari bandara, pergi ke Gading Serpong. Jasmine 6 HA10 nomor 8. Tidak usah dicatat dan nggak usah kirim apa-apa untuk saya ya. Begitu saya nyampe ke rumah, saya punya kunci. Karena di keluarga kita tiap orang punya kunci. Sebab sewaktu-waktu kalau nggak bawa kunci, orang rumah nggak ada. Kita akan bengong di luar sambil digigitin nyamuk. Jadi saya masuk ke rumah saya. Pertanyaan saya sudah pulang? Belum. Saya duduk di kursi. Saya makan makanan yang dimasak istri saya. Saya nonton TV yang ada di ruangan tamu. Saya kemudian menikmati AC di situ. Saya kemudian baca buku di sana. Apakah saya sudah pulang? Belum. Kapan saya pulang? Kalau saya tidak ketemu istri dan anak saya, percuma. Tempat nggak ada artinya. Nothing buat saya. Kosong. Oh rumah boleh bagus, oh rumah boleh gede, oh semua aksesorisnya boleh mewah, oh semuanya boleh fasilitas remote control, oh semuanya boleh canggih AI semua. Kalau saudara tidak ketemu orang yang saudara cintai, percuma. Bengong, kosong, gak ada artinya. Makanya orang kalau gak ketemu Yesus, mau sugih, mau banyak mobil, kosong. Pak, saya ngalami, Pak. Yang penting ini. Mana itu? Tadi, John chapter 17. Jadi tujuannya ke sini, Bapak Ibu. Makanya yuk ibadah ini tujuannya ke sini. Ya sekarang orang memang ibadah tujuannya memuaskan diri sih, bisa jadi. Tapi berharap di sini enggak sih. Sampai saya sering bilang ya, ini agak picisan ya contoh saya. Sekarang orang ibadah keringetan saja belum tentu mau. Tuh, ini tempat enak loh. Ini kayak musim autumn di Melbourne ini. Ya, makanya saudara cara duduknya kan bukan sombong, itu ada beberapa kedinginan. Ya kalau perlu pakai sarung nggak apa-apa di dalam kan Bapak Ibu, jadi bawa. Tapi sekarang kan coba, orang ibadah keringetan mau? Belum tentu. Oke lah, itu kan, waduh Pak Rubin yang begini dibahas, bukan. Tapi maksud saya begini, yuk, yang penting ketemu sama Tuhan. Udah nggak usah bangga kenal pendeta. Saudara kenal pendeta belum tentu saudara berubah. Malah pendetanya berubah seperti saudara. Yang ketawa mungkin banyak mengubah pendeta ini. Potongan rambutnya jadi kayak saudara, jam tangannya kayak saudara. Bisa saja. Tapi kalau ketemu Yesus, saya berani jamin. Saudara akan alami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, anugerah, perlindungan, pertolongan, hikmat yang tak tertandingi. Yang percaya katakan amin. Ya kalau soal mobil rumah besar biasa. Tidak perlu kenal Yesus, saudara dapat itu. Ke Gunung Kawi saja bisa kok. Loh asli. Tapi ada korban. Nanti anaknya ada yang gila atau apa. Bisa. Karena setan tidak pernah gratis. Loh, saudara nyembah berhala saja. Bisa kok. Setan tidak pernah gratis. Kemana lah. Oh Pak Rubin percaya setan bisa ngasih kekayaan? Ya bisa lah. Tapi kan nggak ada gratis. Saya pernah lihat keluarga, itu mengabdi begitu, mati semua muda.
sakit semua, kawin, cerai semua. Tapi begitu ketemu Yesus, diubahkan. Amin. Nah, di sini pastikan saudara ketemu Yesus. Ya. Ya, makanya khotbah saya agak gelepotan, maafkan saya, karena saya mengajak saudara ketemu Yesus. Saya tidak kejar khotbah bagus kok. Karena khotbah sekarang sudah jadi entertain. Saya tidak mau ke sana. Oke, sekarang. Yuk ke ayat 10 dari Efesus pasal 2. Kita akan tutup dengan beberapa hal ini. Nah, coba kita lihat. Bayangkan, ini orang cerdas ya Bapak Ibu. Cerdasnya apa? Kejadian sampai Wahyu diperas menjadi satu ayat. I repeat again. Ini orang cerdas karena diurapi Tuhan. Kejadian sampai Wahyu diperas cuma jadi satu ayat. Kalau orang nggak cerdas nggak bisa. Oke, kita coba eksegesis satu-satu ya. Karena kita ini buatan siapa Bapak Ibu? Oke, yang pertama. Ini apa? Di mana ini? Eden. Ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi pernah ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Makanya tolong hati-hati dengan kata-kata ini. Saya sebetulnya kalau ngomong begini agak takut, tapi saya harus ngomong Bapak Ibu. Sebelum saudara percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama kita loh. Makanya kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Saya kadang berpikir ya, kenapa sih gereja ngundang saya misalnya? Apakah karena saya ganteng? Tidak, walaupun iya. Nah, kenapa orang ngundang saya? Ya mungkin orang berkata begini, oh ini pendeta memang bisa dipegang. Loh, kalau saya berantakan gak bisa dipercaya, ya rusak semua. Semua yang kita tidak bisa dipercaya, kehilangan semuanya. Saya pernah lihat ada orang gelarnya tinggi tapi ngamuan, emosional, menyepelekan apa-apa, tendang kiri kanan. Ya gak pernah jadi apa-apa. Saya yakin Pak 100%, orang bodoh yang rajin akan mengalahkan orang pinter yang pemalas. Oh saya yakin. Jadi begini, kita ini buatan Allah. Kapan itu? Di Eden. Katakan Eden Bapak Ibu. Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Coba lihat. Kapan ini? Kalvari. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa. Memang betul. Ada masanya manusia di Eden. Ada masanya manusia ditebus di Kalvari. Diciptakan lagi dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah. Kapan? Kapan ini? Di kekekalan. Dari awal Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan kehendaknya. Makanya kalau saudara tidak hidup dalam ini, maafkan saya, fasilitas boleh banyak, gelar boleh banyak. Orang kosong semua hidupnya. Karena begini, tidak menemukan tujuan kehidupan. Saya baca satu artikel, saya kaget. Bapak Ibu kagetnya luar biasa. Kan kita suka itu tuh, suka idolakan artis. Ya, sorry ya, tolong jangan kita kejar cantik-cantiknya artis, kita pengen kayak dia. Ternyata itu foto ribuan kali, diseleksi oleh fotografernya sampai ratusan kali. Setelah ratusan kali Pak, dipilih yang paling bagus satu. Kemudian ditambahin apa, difilter apa. Orang kemudian pikir, ya ampun sempurnanya. Orang kejar ke sana, padahal itu semua pakai trik. Dan ternyata, saya kaget, gak tahu Bapak Ibu pernah baca ini atau tidak. Orang-orang yang hebat-hebat itu semua, ternyata minum obat penenang. Stresnya minta ampun. Tahu Madonna? Hira tahu pasti ya. Madonna adalah singers popnya Amerika. Gak tahu masih hidup atau enggak ya? Ya, saya jarang telepon dia sih. Gak kenal lagi. Ya Madonna tahu ya, Madonna. Yang tahu Madonna berarti sudah tua kan. Karena ini lama. Enggak, saya kaget. Rolling Stone Magazine, majalah musik film, tanya begini sama dia. Are you happy mom? Not yet. Kamu bahagia? Enggak. Loh, kamu kalau konser kan puluhan ribu orang. Kamu punya saham di mana-mana. Kamu rumahnya gede di California. Kamu punya jet pribadi, orang lain nunggu pesawat. Kamu anytime mau kemana saja, kamu mau ngapain saja bisa pakai jet pribadi. Tahu Bapak Ibu, dia bilang begini. Saya itu depresi berat. Saya harus minum obat penenang. Itu interview paling jujur. Sebab dia sadar
hidup ini artinya apa? Dia bilang, nothing. Oh. Ya saya mengajak khotbah begini nggak mudah memang. Tapi kalau orang ngalami Tuhan, saya yakin akan ada perubahan yang Tuhan akan sentuh dari dalam. Saya nggak tahu ada yang datang lagi sekarang takut, stres. Ya. Saya dari tadi malam berdoa, mungkin tengah malam saya bangun untuk mendoakan pelayanan. Tiap malam saya begitu. Tapi setelah itu puji Tuhan bisa tidur lagi. Ya, saya doakan. Karena saya tahu yang datang kan gak semua lagi happy, saya tahu. Ya, mungkin ya oke lah, saudara nikmati worship yang bagus. Itu kan diberi untuk Tuhan. Tapi begini, saya tahu ada banyak pertempuran. Ada yang mungkin yang sekarang rasa putus asa. Ada yang mungkin sekarang lagi menunggu hasil vonis dokter apa. Ada yang sekarang mungkin saudara lagi berhadapan dengan masalah keuangan yang gak gampang. Saya ketemu orang, ya ampun cemberut terus. Sampai saya bilang begini, kenapa wajahmu sekarang jadi jatuh tempo begini? Dia kata, teman lama Pak. Yang saya tahu kan kamu kayaknya fasilitasnya besar. Tahu nggak dia nangis berkata, kalau aset saya dijual Pak, utang saya nggak tertutup. Jadi perlente di luar, utangnya lebih banyak daripada asetnya. Jadi kalau total-totalan Pak. Dia sampai bilang sama saya, tukang becak lebih kaya dari saya Pak. Ya saya doakan, sebagai pendeta kan. Tapi saya kembali yuk, mengajak saudara. Kita ini buatan Allah. Saudara tahu kita ini buatan siapa? Allah. Seperti apa buatan Allah itu? Yuk Kejadian 1 ayat 26 lah. Saya masih ada waktu 10 menit, setelah ini kita akan berdoa. Aneh juga ya, di state ada semut. Ini semut atau coro ini, saya nggak tahu juga ya. Semut kali ya. Dia temenin saya khotbah. Oke, dia lagi bilang, khotbahin terus Pak Pendeta yang keras katanya. Kok kayak Salomo ya bisa bicara sama binatang katanya. Enggak lah, enggak segitunya lagi. Ada yang percaya lagi, coba bayangin. Enggak lah, saya cuma bercanda saja, lihat ya. Ini. Nah ini, kita sih seperti ini. Berfirmanlah siapa? Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan apa? Rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang apa? Kata serupa, segambar. Itu bahasa aslinya pakai kata demut. Demut itu begini, mirip. Saya nggak bisa bayangin ya, menungso sudah jatuh ke dalam dosa saja masih bisa ciptakan AI. Apalagi zaman dulu. Itu mungkin ya, ini tafsiran saya. Adam mau kemana langsung ada aja, set. Adam mau apa langsung aja, set. Kita itu begitu Bapak. Oke, setelah itu manusia fasilitasnya ditaruh di mana? Coba kita lihat sekarang Kejadian 2 ayat 7. Saya sudah kasih ini ke multimedia tadi sampai 8. Coba Bapak Ibu, ya. Jangan ada yang merasa putus asa loh di sini. Kita ini buatan Allah, buatan Allah. Tolong jangan ada yang merasa nggak berarti, jangan ada yang mengakhiri hidup, jangan. Jangan ada yang tinggalkan Tuhan. Seberat apapun kita ini miliknya Tuhan. Ya cerita sedikit. Istri saya divonis kanker ganas Maret. Dan harus alami operasi besar. Sorry, saya cerita begini gak mempunyai maksud apapun ya. Maafkan saya. Sudah, semuanya udah berjalan bagus. Ya masih treatment. Dia ada ini. Sebenarnya. Cuma nanti ikut yang berikutnya. Karena mesti terus treatment. Ya tekanan. Kamu pendeta pelayanan tuh, kemana-mana ke daerah, kemana-mana, tuh, apa. Enggak, saya tetap punya sikap. Setan Sontoloyo, aku tidak akan pernah mandek, aku akan buktikan, aku tetap bergerak. Apapun yang terjadi. It doesn't matter for me. Sama. Saudara
Saudara yang lihat pendeta, saudara jangan cuma lihat, oh Pak Michael Gunawan kayaknya keren khotbah. Sama juga ada tekanan. Saudara siapa saja, tapi kita harus sadar ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tujuannya supaya kita sadar kita ini rapuh. Nggak apa-apa kan? Makanya coba kita nanti kembali ke tanah. Udah itu. Tapi kan ada yang begini. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam apa Bapak Ibu? Saya pernah ketemu orang loh, bayangkan paru-parunya coba hitam semua, masih hidup sampai sekarang. Saya ketemu orang, kemo terus karena kanker. Amerika sudah bilang, kamu usianya cuma 3 bulan, ibu. Jadi senang-senang saja, sudah 5 tahun. Kemarin ketemu di airport Bali, ya lemah-lemah begitu, rambut rontok, masih hidup. Makanya saya beritahu, kalau Tuhan masih kasih nafas pada kita, itu mau kedokteran bilang apa, kita masih tetap hidup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan tentukan. Oh iya, udahlah dokter mau bilang apa, ilmu kesehatan mau bilang, oh saya bukan anti dokter, saya konsultasi dokter juga. Tapi kan nafas dari Tuhan. Makanya COVID kemarin, setan itu bermaksud begini, cekik nafasnya orang supaya mati, apalagi yang stres, isolasi, keluarga tidak bisa kunjungi. Banyak orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena stres. Oh iya. Coba ini. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kata hidup di sini bukan hidup seperti binatang. Kata hidup di sini bukan kata hidup tumbuhan. Ini hidup jenisnya Tuhan. Katakan jenisnya Tuhan. Makanya manusia ditaruh di mana? Nah ini, saudara jangan lupakan ini. Untuk kita kembali ke buatan Allah, kuncinya di ayat 8. Coba lihat ayat 8. Kok aku jadi semangat dewe ya? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana Bapak Ibu? Eden di sebelah timur, di situ ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Jadi betul, saudara kalau nggak ada di Eden pasti Eden. Eden itu apa? Spot of the presence of God. Eden itu hadirat Tuhan. Saudara tahu Eden itu bukan segede taman bungkul. Eden itu tahu Bapak Ibu, melewati 5 negara. Dari Jazirah Arab sampai Afrika. Makanya di Eden ada sungai. Satu sungai mengalir ke 4 cabang. Satu Pison, penuh emas. Damar Bedola, yang kedua Gihon, ujungnya kemana? Kus mana? Ethiopia. Ethiopia sekarang jadi apa Bapak Ibu? Oh my God, black gold sekarang. Bapak Ibu terbanglah ke bandaranya internasional, ibu kotanya Ethiopia. Keren asli. Jadi jangan gambarkan Ethiopia itu tahun 80-an, Michael Jackson nyanyi, orang kurus kering. My God, sekarang Ethiopia diberkati. Orang China banyak investasi di sana, makanya sekarang muncul ras baru, perkawinan antara orang China dengan orang kulit hitam. Saya nggak tahu namanya ras apa. Kemudian ada lagi sungai berikutnya, namanya namanya Tigris. Saudara, Tigris itu muaranya ke Asyur. Asyur itu apa? Tempat fosil minyak, itu negara Arab semua. Jadi kalau sekarang negara Arab kaya-kaya dengan minyak, itu dari Eden. Terus ujungnya lagi Efrat. Efrat itu apa? Peradaban pertama manusia. Sampai penulis namanya Enomalis berkata, ini tempat yang sangat modern. Bayangkan, Eden itu melewati 5 negara dari Jazirah Arab sampai Afrika. Kaya raya. Manusia itu ditaruh di situ. Saya pelayanan dalam anugerah Tuhan 45 tahun. Orang berkata, fasilitasmu dari mana? Ya saya tidak perlu beritahu kita lakukan apa? Tidak usah. Tapi sampai hari ini kalau orang tanya, how come? Ya ini, kita ini buatan Allah. Gak usah takut. Amin. Diciptakan dalam apa? Kristus Yesus. Makanya tujuan Kristen gak ada lain. Harus seperti Yesus. Saya kadang tanya sama istri saya kalau lagi tidur. Sayang, cobalah sebentar. Sambil dia ngantuk. Apa? Lihat wajahku. Dia lihatin wajah saya. Terus saya tanya begini. Wajahku sudah seperti Yesus belum? Langsung dia cepat ngomong. Belum. Yang ketawa menghina saya nih kayaknya ketawanya. Itu bagian dari WL itu ya. Mesti ditatar ulang lagi nih. Gak apa-apa. Oh iya, saya suka tanya begitu. Saya tanya, karena begini. Orang yang paling kecewa sama kita, itu yang dekat sama kita. Oke, saya tanya jemaat GSCS pagi.
Ada di sini yang kecewa sama Kim Jong Un? Kadoan mas. Ada di sini yang kecewa sama Elon Musk? Kenal juga kagak. Suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami. Anak kecewa sama orang tua. Kita kecewa sama orang dekat karena begini. Gak ada wajah Kristus. Sorry ya, ngangkat tangan tinggi-tinggi, tapi tampar kiri kanan. Bahasa roh kenceng, tapi pembohong. Di luar sana saya menangis. Allah, wis podo wae mas, pengusaha Kristen sama orang, wis podo wae mas. Nyolong ya nyolong, nusuk ya nusuk. Saya marah. Satu kali bayangkan, saya tutup dengan ini. Ada satu orang kenalin saya, ini Pak Rubin pendeta. Di kalangan beberapa orang, langsung orang ini bilang, oh pendeta. Ah pendeta ujungnya mau satu duit. Orang ketawa semua. Pak saya langsung bersikap. Sorry ya, saya orang yang gak kasar. Tapi untuk prinsip saya tegas. Karena saya latih diri saya keras. Bapak. Saya ini kalau diri saya disiplinnya gak main-main. Saya tahu kapan saya bangun, saya tahu kapan saya nonton apa, saya tidak sembarangan bicara. Saya untuk diri keras, sama orang saya nggak keras. Tapi untuk diri sendiri saya tidak main-main. Saya disiplin. Saya bilang sama dia, kasih tahu ya pendeta yang mana. Tolong beritahu saya. Saya punya banyak teman pelayanannya, memberi, berkorban, terbang kemana-mana uang sendiri. Langsung diem loh Bapak. Kali itu saya harus konfrontir dengan kasih Tuhan. Karena kalau dilecehkan begini sembarangan. Saya langsung ingat Kalvari. Yang punya langit bumi ditelanjangi demi kita. Ada yang mau ditelanjangi? Mati dengan cara telanjang. Itu penghinaan paling dalam. Oh manusia saja mati petinya bagus-bagus pakai jas. Tuhan kita mati ditelanjangi gara-gara bejatnya manusia. Kita akan selecehkan lagi. Tolong jangan salibkan dia 2 kali. Jangan. Saya nggak rela. Saya mending sederhana, tapi saya mau menggambarkan dia di tengah semua kerusakan yang ada. Mari beritahu pada dunia, kita punya Tuhan yang excellent. Kita punya tujuan hidup yang excellent. Mari bangkit berdiri bersama-sama.